Baiklah, sekarang kita ini ada yang pertanyaan tentang kesehatan telinga dan hidung anak. Jadi katanya bagaimana cara yang baik untuk membersihkan telinga anak kalau kotorannya itu sudah mengeras, dan amankah kalau dilakukan di rumah? Oke. Ya, telinga juga yang masalah yang lumayan sering dipertanyakan ya sama orang tua. Mungkin coba saya bahas dulu dari telinga luar ya, artinya daun telinganya. Kadang kan orang tua juga menjumpai daun telinganya berkerak nih, atau kelihatannya kotor, terus dibersihkan, malah tambah berkerak karena kering ya. Sarannya adalah bersihkan misalnya nih dengan kasa steril, terus kita celupkan ke baby oil, pelan-pelan digosok untuk daerah daun telinga ya. Kalau untuk liang telinga, itu kan termasuk bagian tengah daripada telinga, itu ada dua pendapat sih yang saat ini ada. Beberapa dokter THT sendiri ada yang menyarankan untuk menggunakan cotton bud, ya, yang dicelupkan ke baby oil, pelan-pelan dibersihkan untuk keraknya. Tapi beberapa pun dokternya tidak setuju, karena takutnya malah adanya kekurang hati-hatian sehingga bikin bayinya terluka. Ya, mungkin saran yang terbaik adalah bila ditemukan kerak ataupun kotoran telinga yang banyak atau menutupi liang telinga atau lubang telinga, sebaiknya konsulkanlah ke dokter THT. Itu yang paling aman. Tapi kalau misalnya hanya di bagian luar daun telinga, itu masih bisa orang tua bersihkan di rumah. Tentunya dengan cara yang aman yang seperti dokter bilang tadi ya. Iya. Betul-betul. Pernah kita jumpai tertusuk cotton budnya menusuk telinga ya, karena nggak sengaja malah datangnya dengan telinga berdarah. Itu kan bikin panik ya. Oke. Lalu terima kasih dokter ya tentang telinga. Sekarang kita yang bertanya tentang mimisan dok. Hidung sekarang dok. Mimisan rutin pada anak. Mimisan rutin pada anak umur 10 tahun itu apakah berbahaya dan apakah penyebabnya? Oke, jadi untuk masalah mimisan ya, ini sebenarnya kasus yang sering juga ya ditemui ya. Sebenarnya sih kalau dari data itu hanya 6% sih yang memerlukan tindakan medis. Secara umum untuk mimisan sendiri di anak itu sekitar 80 atau 90%-nya itu malah nggak diketahui penyebabnya apa ya. Cuma secara umum ya biasanya satu yang sering ya karena korek-korek hidung atau ngupil ya, tertowel atau tercongkel pembuluh darah yang ada di hidung ya. Yang lain itu misalnya karena hidungnya kering ya, atau dia alergi, atau permukaannya yang terlalu tipis untuk yang di mukosa ya, atau ada lain-lain lah, misalnya keganasan atau kanker yang begitu, atau karena lagi demam, pembuluh darah melebar ya, anak bisa mimisan. Yang penting sih kalau di rumah ya kita tahu apa sih yang mau ditangani ya. Yang pasti kalau menemui anak mimisan di rumah ya segera lakukan pertolongan pertama yang bisa dilakukan, misalnya tundukkan kepala, tekan lubang hidung yang mengalami ini ya. Tunduk, menunduk ya, jangan menengadah ya. Malah tunduk. Bisa masuk itu dok. Iya, ditekan dulu. Ya, mana lubangnya, sementara minta anak bernapas pakai mulut ya. Terus kalau keluarkan, misalnya ada darah yang mengalir, muntahkan ya. Sepertinya ada masalah koneksi. Ya, dengar saya dok? Kayaknya ada masalah koneksi tadi ya, sebentar ya. Baiklah. Jadi penyebab mimisan itu biasanya apa nih dok? Ya, apakah sudah oke koneksinya? Ya, sudah dok, sudah.
Ya, jadi intinya tadi saya lanjutkan yang koneksi terputus ya. Jadi tundukkan kepala, tekan. Uh, Biasanya sih dalam 5 menit akan berhenti. Ya, terus jangan lupa nanti bisa dikonsulkan ke dokter anak ataupun ke dokter THT. Oke. Dokter anak ke dokter THT. Itu biasanya kunjungan anak pertama kali kita memeriksa telinganya itu ke dokter THT sebaiknya pada umur berapa ya, Dok? Ya, Atau secara umum sih aja apa gimana? ya tidak ada sih angka umurnya ya. Biasanya ya kalau ada keluhan bisa dikonsulkan ke dokter THT. Oke. Baiklah, ini ada pertanyaan yang ditunggu-tunggu ini, Dok, tentang masuk sekolah, wacana masuk sekolah ini. Sekarang COVID-19 kan belum selesai ya, Dok ya. Wacana untuk kembali ke sekolah tatap muka udah digaungkan pemerintah. Nah, menurut dokter, bagaimana ini, Dok, dengan wacana tersebut dan apa yang harus dipersiapkan orang tua supaya bisa mengantisipasi penyebaran COVID-19 di sekolah? Ya, untuk ya memang sih ini kan sebenarnya masalah yang agak sulit juga lah ya. Masalah sekolah kan sudah lama sekali mereka tidak tatap muka ya. Cuma dari rekomendasi terbaru Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan untuk sekolah tatap muka adalah anak-anak yang berumur 12 sampai 17 tahun, artinya anak-anak yang sudah bisa untuk divaksin COVID ya. Tapi itu pun dengan catatan khusus lah. Misalnya selain anaknya sudah divaksin ya, terus pihak sekolah ataupun orang tua sendiri juga sudah divaksin ya. Terus bisa menjaga protokol kesehatan, terus angka COVID yang baru sendiri ya tidak mencapai 8% ya, terus rata-rata 80%-nya sudah divaksin lah ya. Terus masih bisa memilih ya, kalau misalnya orang tua memilih untuk daring pun masih bisa. Oke, berarti pilihan tetap ada pada orang tua ya, Dok. Dan untuk meminimalkannya itu kita mesti bekalin apa nih, Dok, buat si anak biar COVID-nya itu nggak nyebar. Kalau misalnya ada temannya yang punya atau siapa yang membawa virus tersebut, kita mesti bilang apa? Ya, secara umum. Ya, untuk anaknya sendiri kan kalau misalnya di umur 12 sampai 17 tahun itu kan rata-rata sudah mengerti lah ya dan bisa untuk di edukasi, misalnya pakai masker selalu ya, rajin cuci tangan, jaga jarak ya, jangan yang misalnya pada saat guru tak ada kemudian mereka lepas masker gelut-gelut begitu ya. Dan yang pasti pihak sekolah sendiri bisa menyediakan tempat sarana prasarana lah ya, untuk memungkinkan dilakukannya sekolah tatap muka ya, baik ruangannya mau ruangannya terbuka atau tertutup ya, seberapa besar ruangannya, karena dengan memperhatikan jarak ya antar siswa itu sendiri, mesti rekomendasinya kan 1,5 meter ya. Oke. Berarti yang bunda-bunda di sini itu sudah mempersiapkan anaknya ya, Dok ya, buat sekolah tatap muka, mendapat pencerahan yang luar biasa ini dari Dokter Bintar. Ya, mungkin ada yang mau saya tambahkan atau perjelas, artinya saat ini rekomendasi untuk anak yang di bawah 12 tahun atau yang belum divaksin, artinya belum ada ya. Artinya yang ada rekomendasinya itu yang untuk 12 sampai 17 tahun. Ya, itu pun dengan persyaratan tertentu. Oke, ini kita masih ada waktu ini, Dokter. Bagaimana kalau kita menjawab pertanyaan yang disampaikan di pesan ini, Dok? Dari Cynthia Aryadi. Dok, mau nanya perihal
ADB di Indo, kasus ADB sebanyak 55%. Bagaimana kita tahu anak kita cukup KB-nya terutama pada bayi 5 bulan? Silakan, Dok. Ya, untuk bayi sendiri ya, kalau misalnya yang satu, kita mesti perhatikan bagaimana kondisi ibu sewaktu persalinan atau pada saat hamil. Apakah ibunya ada melakukan pemeriksaan darah dan ibunya diketahui mengalami anemia ataupun kekurangan zat besi. Tentu bayi yang dilahirkan dengan kondisi ibu anemia pasti akan mempengaruhi bayinya. Dengan yang kondisi begitu, bayinya ada resiko untuk mengalami kekurangan zat besi ataupun nantinya akan mengalami anemia. Sehingga untuk yang resiko begitu, bayi ya sebaiknya diberikan zat besinya ya mulai dari usia 1 bulan. Untuk mengetahui dengan pasti bayi mengalami anemia atau enggak, ya tentunya dengan pemeriksaan darah. Hanya saja pada praktek sehari-harinya, kebanyakan orang tua itu tidak tega anaknya untuk dilakukan pemeriksaan darah hanya untuk memastikan anaknya anemia atau enggak. Untuk rekomendasi sendiri, kita bisa melakukan pemeriksaan darah untuk melacak anemia sendiri mulai dari usia 9 bulan. Ya. Tapi rekomendasinya ya kalau untuk bayi sehat mulainya dari usia 4 bulan. Karena angka tadi cukup tinggi, bisa sampai dengan 60 atau 61%. Baik, terima kasih dokter penjelasannya. Bagi teman-teman konselin yang mau bertanya, silakan, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya dok untuk menjawab pertanyaan. Ini juga ada dari ini dok, Yusia 410. Dokter, anak saya sewaktu usia 9 bulan, berat badannya 8 kg. Karena diare dan flu, berat badannya turun sampai 7,4 kg. Terus tiap bulan naik, tapi turun lagi akibat sakit. Sekarang usia 12 bulan, 8 kg. Apakah ada masalah? Katanya dok. Ya, untuk kondisi saat ini tentu mengalami masalah. Karena kalau dari data tadi kan artinya mulai dari 7 atau 8 bulan sama dengan 12 bulan kan berat badan ya kurang lebih kan hampir sama. Dengan kondisi itu artinya penyebab utamanya kan karena anak sering mengalami sakit. Jadi yang bisa salah satu untuk pencegahan adalah kita mencegah supaya anak tidak sakit. Ya, itu pun tentu memandang lagi apa sih yang menjadi sumber permasalahan, apakah ada penularankah yang bikin anaknya sakit, atau karena misalnya masalah diare. Tentu kalau diare kan kebanyakan masalah apa yang dimakan atau diminum ya, atau yang masuk ke dalam mulut deh, untuk masalah diare ya. Jadi kalau misalnya anaknya sehat-sehat saja, dengan berat badan yang bermasalah tentu akan berbeda dengan anak yang sering sakit dan mengalami masalah. Ya, tentu ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan di sana. Jadi nanti bila untuk saat ini ya sebaiknya segeralah dikonsultasikan ke dokter anak yang biasanya bapak atau ibu biasa ya datangin ya. Dokter anak ininya dok ya, langganannya biasanya ya dok ya. Ya, kira-kira begitu. Oke, baiklah. Malam ini kita dapat banyak sekali ya pencerahan dari dokter Buntat seputar kesehatan anak. Mungkin dokter ada lagi yang mau disampaikan kepada teman-teman konsulin yuk ini dok? Ada pesannya dari dokter buat para bunda-bunda, mama-mama, ibu-ibu di sini? Ya, terima kasih ya pada bapak-bapak, ibu yang telah bersedia hadir ya malam ini ya, ikut menyaksikan IG live ini.
juga terima kasih kepada Mbak Deva ya sebagai moderator kali ya. Dan konseling ya. Memang ini ya, memang ini program yang bagus lah ya kan, kita memang harapannya kan bisa membantu ya untuk Bapak Ibu yang mungkin belum bisa konsultasi dengan dokter anaknya yang biasanya, karena ini kan kita program bisa membantu dengan tanpa dipungut biaya ya. Terus harapannya dengan kondisi pandemi saat ini yang kadang kita takutkan adalah orang tua kan takut ya datang ke rumah sakit untuk berobat kah ataupun yang melakukan imunisasi ataupun vaksinasi rutinnya. Untuk yang vaksinasi ini sendiri ataupun imunisasi sendiri, kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tentu mengharapkan datanglah melakukan imunisasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jangan dengan kondisi pandemi takut datang ke rumah sakit kemudian menunda dilakukan imunisasi yang nantinya malah mengakibatkan penyakit-penyakit yang mestinya bisa kita cegah dengan pemberian vaksinasi tadi malah tidak bisa dicegah karena tidak dilakukan imunisasi ya. Kemudian kalau memang mengalami sakit ya segeralah konsultasikan ke dokter anaknya ya. Alhamdulillah, penjelasan yang luar biasa sekali dari Dokter Buntas. Buat para orang tua maupun teman-teman konseling yang sudah mengikuti video live ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa menyebarkan informasi ini tentang konseling, karena dengan menyebarkan informasi mengenai konseling, teman-teman sudah menuai kebaikan karena membantu misi kemanusiaan kami untuk menjadikan Indonesia yang lebih sehat melalui konsultasi kesehatan online gratis bersama tenaga kesehatan ahli di bidangnya. Terima kasih banyak Dokter Buntas atas semuanya. Terima kasih Mbak Deva. Semoga dokter sehat selalu ya dok. Terima kasih. Dokter. Ya, salam sehat kita akhiri ya dok ya. Ayo, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Ya, sehat selalu ya.